Baik, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia Kontemporer Gender. Mohon izin teman-teman semua, saya bertindak sebagai moderator. Materi kita malam hari ini adalah rekan Teresia Narnita Monop, dan dengan judul papernya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, studi kasus perkara pidana nomor yang sudah ada di kolom chat teman-teman. Sehabis rekan Teresia menyampaikan paparannya, kita lanjutkan dengan diskusi. Waktu selanjutnya moderator serahkan kepada pemateri rekan Teresia. Waktu dan tempat dipersilakan. Izin, apakah suara saya bisa didengar? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih moderator, selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, studi kasus perkara pidana nomor 48-Pitsus-2020-PNKFN. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Perempuan seringkali digambarkan sebagai pribadi yang lemah, penurut, tidak mampu memimpin, dan sebagainya, yang mengakibatkan anggapan perempuan menjadi nomor 2 setelah laki-laki. Perempuan dengan kepribadian tersebut paling rentan menjadi objek kekerasan, baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan berupa psikis, padahal tidak sedikit perempuan yang memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki. Namun hal itu tidak menjadi pertimbangan masyarakat yang tetap menomorduakan perempuan, sehingga masih banyak kekerasan yang dialami oleh perempuan. Selain itu juga, hak-haknya sebagai wanita dirampas, korban juga harus menanggung akibat dari pemerkosaan, seperti timbulnya dampak fisik, dampak seksual, dan dampak psikis yang teramat berat, terutama pada saat korban mengalami pergaulan kehidupan sosial di masyarakat. Disadari oleh masyarakat dunia bahwa hak asasi manusia perempuan memerlukan pengaturan khusus. Sikap ini didasarkan atas kenyataan di seluruh dunia yang sampai kini juga masih berlanjut. Sumbangan perempuan bagi kehidupan keluarga dan masyarakat maupun sumbangan di dunia kerja atau bagi pertumbuhan ekonomi masih sangat kurang diakui dan dihargai. Hal ini menyebabkan bahwa perempuan pada umumnya kurang atau sama sekali tidak berperan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dari total jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, sepertiganya merupakan kasus kekerasan. Dari 295.836 kasus kekerasan terhadap perempuan, ada 91.311 kasus yang merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan.
dari catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2002 sampai 2009, ada 35 perempuan setiap hari menjadi korban kekerasan. Catatan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2001, angka kekerasan terhadap perempuan mencapai 3.169 kasus, meningkat menjadi 5.163 kasus pada tahun 2002. Pada tahun 2009, angka kekerasan terhadap perempuan melonjak menjadi 143.586 kasus. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2011 yang masing-masing mencapai 105.103 dan 119.107. Namun kembali mengalami peningkatan menjadi 216.156 kasus pada tahun 2012. Untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan tersebut, Komnas Perempuan selama 3 tahun terakhir spesifik mengkampanyekan kekerasan seksual terhadap perempuan. Kampanye tersebut bertujuan agar kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan bisa berani melakukan pengaduan atas kasus yang menimpanya. Hal ini penting karena sebagian besar masyarakat, khususnya perempuan, masih menganggap kekerasan sebagai masalah pribadi dan tidak terkait dengan kasus pidana yang bisa dilanjutkan ke ranah hukum. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, mendorong penulis untuk menulis mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, studi kasus perkara pidana nomor 48-2020-PN-KFM. Izin moderator, apakah suara saya masih bisa didengar? Baik, saya lanjutkan. B. Rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini yakni 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? 2. Bagaimanakah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dalam perkara pidana nomor 48/2022/2020/PN-KFM. C. Tujuan 1. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 2. Untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dalam perkara pidana nomor 48/2020/PN-KFM. D. Kegunaan 1. Untuk memperluas wawasan dan cakrawala sebagai mahasiswa tentang perlindungan hukum perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 2. Untuk memperluas wawasan mahasiswa tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dalam perkara pidana nomor 48/2020/PN-KFM. Bab 2, tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini saya membahas tentang pengertian perlindungan hukum. Yang kedua, bentuk-bentuk perlindungan hukum. Yang ketiga, perlindungan hukum bagi perempuan. Ya, di sini saya hanya membahas 3. Yang pertama, pengertian perlindungan hukum. Pengertian perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Kemudian pengertian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Yang kedua, bentuk-bentuk perlindungan hukum. Di sini saya memakai pendapat Philippus M. Hajon. Perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu satu, perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitif. Keputusan definitif adalah jenis keputusan yang berlaku untuk selamanya. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Dua, perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif. Yang ketiga, perlindungan hukum bagi perempuan. Di sini ada beberapa perlindungan hukum, yakni satu, menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertulis yang saat ini berlaku di Indonesia, mencakup pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain pasal 28G ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lanjut pasal 49 ayat 2 UUD 1945, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. B. Pasal 28I ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Lanjut pasal 28I ayat 2, setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat 5, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Berikut salah satu norma yang hukum yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penegakan serta perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Contohnya kekerasan seksual adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual maupun pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat terbatas. KUHP kita tidak mengenal istilah kekerasan seksual maupun pelecehan seksual, melainkan dikenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 281 sampai dengan pasal 303 buku 2 bab 14 tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Secara garis besar, kejahatan terhadap kesusilaan dapat dibedakan yaitu pasal 281 tentang melanggar kesusilaan di depan umum, pasal 282 dan pasal 283 tentang pornografi, pasal 284 tentang persinahan, pasal 285 tentang perkosaan, pasal 289 tentang perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, pasal 292 hubungan kelamin dengan sejenis, pasal 296 tentang mucikari, serta pasal 299 tentang aborsi. Di dalam pasal 285 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan diancam melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Yang berikut tentang teori perlindungan hukum. Di sini saya membahas teori perlindungan hukum menurut Secipto Raharjo. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya ada teori perlindungan hukum menurut Muklis, adalah yaitu perlindungan hukum yaitu kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Yang berikutnya kekerasan terhadap perempuan, saya ambil dari bukunya Bapak Franz Jerengka yang membahas tentang kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya, bab 3 pembahasan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memang terasa sangat penting. Pembaharuan hukum yang lebih berpihak pada kaum rentan atau kelompok yang dianggap lemah, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan karena masih sering terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Setelah pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 22 September 2004, perlindungan hukum korban kekerasan perempuan telah diatur dalam undang-undang tersebut. Secara khusus mengatur tentang larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga,
lingkup rumah tangga sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut, serta orang yang bekerja, membantu rumah tangga tersebut, dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu. Dalam kenyataan, korban kekerasan dalam rumah tangga mayoritas adalah perempuan atau istri. Itulah sebabnya keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersirat dalam rumusannya lebih condong pada perlindungan kepada istri atau perempuan dalam kehidupan rumah tangga atau perkawinan. B. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dalam perkara pidana nomor 48 /Pitsus/2020 PN-KFM. Di sini terdakwa bernama Longinus Banu, sedangkan istrinya bernama Sardo Tathal. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Longinus Banu terhadap istrinya Sardo Tathal berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa ia terdakwa Longinus Banu pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekitar jam 7 WITA bertempat di rumah terdakwa di Fatuneno RT 15 RW 7 Desa Fatuneno, Kecamatan Miomafa Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepha Manado melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Terdakwa dan Sardo Tathal menikah di Gereja Santa Maria Evan pada tanggal 23 September 1998 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timur Tengah Utara. Selama berumah tangga, terdakwa dan korban Sardo Tathal bertempat tinggal di Desa Fatuneno dan sumber mata pencaharian terdakwa beternak sapi, beternak babi dan bertani. 2. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekitar jam 7 WITA, terdakwa mencari makanan babi yang disimpan di rumah karena tidak menemukan makanan babi tersebut. Kemudian terdakwa menyuruh korban Sardo Tathal untuk mengambil makanan babi. Namun korban Sardo Tathal tidak menghiraukan permintaan terdakwa dan korban Sardo Tathal pergi keluar rumah. Selanjutnya, ketika korban pulang ke rumah, terdakwa bertanya kepada korban, "Maaf, Kimai, makanan babi di mana?" Lalu korban menjawab terdakwa, "Maaf, Kimai, ini lu yang simpan ini makanan babi, lu tanya saya." Mendengar jawaban korban, terdakwa menjadi emosi dan kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa menampar pipi kiri korban sebanyak 2 kali. Selanjutnya, terdakwa mengambil ban karet yang berada di dapur. Kemudian terdakwa memukulkan ban karet tersebut ke tubuh korban, yaitu di pinggang kiri sebanyak 1 kali, bagian lengan kanan sebanyak 1 kali, paha kiri korban sebanyak 1 kali, dan betis kanan korban sebanyak 1 kali, dan pukulan-pukulan terdakwa dengan sekuat tenaga itu tidak dapat dihindari oleh korban Sardo Tathal. Selanjutnya, terdakwa pergi meninggalkan korban Sardo Tathal. Akibat perbuatan terdakwa, korban Sardo Tathal mengalami luka, sebagaimana hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kepha Manado nomor 560/visum-U-12-2019 tertanggal 6 Desember 2019
yang ditandatangani oleh Dr. Henry Yudhistira Yanis dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur 40 tahun penampilan sesuai usia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada punggung bagian kiri bawah, tangan kanan, lutut kanan, 3 buah luka pada paha kiri pasien, dan luka lecet pada punggung bagian kiri bawah pasien yang disebabkan oleh benda tumpul. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, terdakwa dijatuhi hukuman penjara oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 48/2020/PNKFM dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Longinus Banu tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga, sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum, yakni pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dilakukan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan seterusnya. Bahwa pertimbangan putusan tersebut berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari terdakwa, yakni 1. Hal yang memberatkan, terdakwa lebih mengedepankan emosi dan marah. 2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 2. Hal yang meringankan, 1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. 2. Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan antara terdakwa dengan korban telah saling memaafkan sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan. Berdasarkan kasus tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan sistem IREC, identifikasi, regulasi, evaluasi, dan konklusion. Yang pertama, identifikasi, yaitu kasus kekerasan fisik terhadap perempuan yang dilakukan oleh Longinus Banu terhadap istrinya Sardota Thal. Yang berikut regulasi atau aturan yang diterapkan dalam kasus ini, yakni Longinus Banu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum, yakni pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Evaluasi, menurut penulis, jika ditinjau dari kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Longinus Banu tersebut, putusan Hakim Pengadilan Negeri Kefah Manado kelas 2 telah mencerminkan keadilan karena melihat dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang dilakukan oleh Longinus Banu sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 197 KUHP dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan. Salah satu hal yang harus dimuat dalam putusan adalah keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa. Conclusion atau kesimpulan atas kasus pidana nomor 48/Pitsus/2020/PNKFM, yakni aparat penegak hukum di wilayah Pengadilan Negeri Kefah Manado kelas 2 telah menerapkan regulasi
sesuai dengan kasus yang terjadi, yakni melakukan kekerasan fisik di dalam rumah tangga, dipidana dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan menjalankan program pemerintah untuk memberantas kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Yang terakhir, bab 4 penutup, kesimpulan, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hak-hak kaum perempuan lebih diperhatikan dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan korban kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga dan lembaga penegak hukum di Indonesia. Dengan terjaminnya hak-hak perempuan saat ini dan adanya perlindungan terhadap perempuan kekerasan dalam rumah tangga, kesadaran hukum kaum perempuan menjadi lebih meningkat untuk melapor kejadian kekerasan di dalam rumah tangga karena sudah jelas dasar hukumnya. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan contohnya seperti kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa Longinus Banu terhadap istrinya dengan cara menampar pipi kiri korban sebanyak 2 kali. Selanjutnya terdakwa mengambil ban karet yang berada di dapur, kemudian terdakwa memukulkan ban karet tersebut ke tubuh korban, yaitu di pinggang kiri korban sebanyak 1 kali, bagian lengan kanan korban sebanyak 1 kali, paha kiri korban sebanyak 1 kali, dan betis kanan sebanyak 1 kali, dan akibat perbuatannya terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 5 bulan. Saran yang pertama, supaya perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dapat terjamin, maka aparat penegak hukum beserta setiap warga negara diharuskan memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi serta lebih responsif terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga harus lebih berani dan terbuka dalam melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan Teresia untuk presentasi malam hari ini. Sesi diskusi kita buka. Saya persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, menanggapi berupa pertanyaan atau saran, waktunya saya persilakan. Baik, mungkin belum ada yang bertanya. Saya yang akan mungkin membuka bertanya pertama. Pertanyaan saya, jika kita melihat kasus tersebut dijelaskan oleh rekan Teresia, dijelaskan bahwa bermula dari terdakwa menyuruh korban mengambil makanan babi. Namun korban ini tidak menanggapi atau menghiraukan perkataan dari terdakwa untuk mengambil makanan babi tersebut. Sampai korban sampai korban meninggalkan rumah. Nah, di sini menurut saya sebagai seorang laki-laki, terdakwa korban ini secara langsung
juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan korban, dalam hal ini istri, kepada suami, sebagaimana pasal 5 dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, saya bacakan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara A. Kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik ini seperti yang dikatakan rekan Teresia, ini kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Namun di poin B pasal 5 undang-undang ini, kekerasan psikis. Menurut saya secara langsung istri ini dia melakukan kekerasan psikis terhadap suami. Mental suaminya ini down ketika disuruh tetapi tidak melakukan. Jadi menurut saya secara tidak langsung kedua suami istri dalam kasus ini saling melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Namun apakah hakim tidak melihat sampai kepada kekerasan psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami sehingga tidak dijadikan dasar meringankan? Itu yang pertama, mohon izin mungkin dapat menjelaskan kepada kami kekerasan psikis tersebut. Yang kedua, seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini sudah ada sejak tahun 2004. Maksud saya sudah diundangkan sejak tahun 2004. Tetapi kenyataan yang ada di lapangan, undang-undang tersebut tidak serta-merta membuat kasus KDRT tersebut berkurang. Bahkan secara statistik terus meningkat. Nah, menurut rekan Teresia, apa langkah terbaik yang dilakukan pemerintah selain undang-undang ini? Apakah undang-undang ini sudah cukup berat dari sisi pemidanaannya atau seperti apa? Bahkan kalau kita lihat dalam birokrasi kita, kita hidup sudah di era kesetaraan gender, tetapi birokrasi kita sudah lebih kepada perlindungan terhadap perempuan, seperti ada Dinas Pemberdayaan Perempuan. Bahkan kalau kita ke Jakarta, busway itu ada busway khusus perempuan. Ada KRL, gerbong khusus perempuan. Tetapi hal seperti itu justru membuat perempuan itu terkesan lemah. Padahal kita sudah hidup di era kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan sudah sama. Mungkin itu pertanyaan dari saya kembalikan kepada rekan Teresia. Terima kasih rekan Mercy. Mungkin saya minta untuk tolong ulangi pertanyaan nomor 2. Pertanyaan yang kedua. Karena saya dengar kurang jelas, mohon untuk diulangi. Baik, terima kasih. Maksud saya pertanyaan yang kedua ini, Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini sudah diundangkan sudah lama, tetapi secara statistik kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini terus meningkat. Nah, menurut rekan Teresia, langkah apa sehingga kekerasan ini bisa berkurang? Padahal dari segi birokrasi juga atau dari segi kemasyarakatan juga perempuan ini dapat dikatakan sudah diberikan kesetaraan gender, di mana banyak jabatan publik juga diisi oleh perempuan,
Selain itu juga ada sisi-sisi yang menurut saya melemahkan perempuan dalam hal ini, seperti layanan-layanan publik yang lebih memberikan ruang kepada perempuan secara khusus. Padahal saat ini kita sudah ada dalam kesetaraan gender, sudah sejak lama, sejak zaman Ibu Kartini. Tetapi ruang-ruang publik khusus seperti perempuan, kalau kita lihat ada busway khusus perempuan, ada KRL gerbong khusus perempuan, parkiran pun khusus perempuan ada. Kalau di tempat-tempat itu parkiran khusus perempuan. Nah, hal-hal ini justru menurut saya semakin membuat paradigma masyarakat bahwa perempuan itu lemah. Padahal perjuangan Ibu kita Kartini puluhan tahun yang lalu sudah membuat laki-laki dan perempuan itu sama. Bahkan kalau mohon maaf kita orang Kristen, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi mungkin rekan Teresia dapat menjelaskan kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang bagus dari rekan Mercy. Saya akan mencoba untuk menjelaskan pertanyaan yang pertama tentang studi kasus perkara pidana nomor 48. Mengapa di sini rekan Mercy mengatakan bahwa secara tidak langsung korban atau si istri Sardota Thal ini juga melakukan kekerasan secara psikis. Jawaban yang pertama pada makalah saya ini membahas tentang perempuan sebagai korban kekerasan. Terus yang berikut, Sardota Thal sebagai korban pada saat terjadi kekerasan terhadap korban, si istri atau Sardota Thal ini langsung pergi melaporkan perbuatan si terdakwa ke Polsek. Jadi yang hakim menjatuhkan pidana ini terhadap si pelaku, bukan si korban Sardota Thal. Karena yang menjadi korban adalah Sardota dan yang melaporkan adalah Sardota. Kalau misalkan waktu itu dari terdakwa Longinus Banu juga pergi melaporkan kekerasan psikis yang dialami, maka kasusnya juga pasti akan dijatuhi pidana terhadap Sardota Thal sebagai pelaku. Korban sebagai pelaku kekerasan psikis terhadap Longinus Banu. Tetapi yang dinilai hakim atau yang dijatuhkan putusan ini adalah laporan yang dilaporkan oleh pihak istri, Sardota Thal. Yang berikut, pertanyaan nomor 2 mengenai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah diundangkan sejak lama pada tahun 2004. Nah, ini salah satu kendala yang tidak digunakannya undang-undang ini adalah jenis kekerasan, karena kekerasan dalam rumah tangga termasuk delik aduan. Jadi apabila ada korban yang pergi melaporkan kekerasan yang dialaminya, maka itu yang akan dibawa sampai tahap persidangan. Tetapi kalau misalkan perempuan sebagai korban tidak melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, yang tidak melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap dia, maka itu tidak akan menjadi kejahatan atau tindak pidana. Jadi delik aduan seperti yang kita ketahui, misalkan dari kepolisian mereka hanya menunggu kalau misalkan ada aduan. Kalau misalkan tidak ada pengaduan, maka itu dianggap biasa-biasa saja, dan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang misalkan tidak dilaporkan, maka ini akan terjadi secara terus-menerus. Sehingga apabila sang suami sudah terbiasa melakukan kekerasan terhadap istrinya, dan apabila istrinya tidak melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, maka itu akan terulang terus-menerus dan berlanjut. Dan oleh karena itu
pada makalah saya di dalam pembahasan. Yang kedua, perempuan yang menjadi korban KDRT harus lebih berani. Kadang juga mereka diancam. Setelah suaminya melakukan kekerasan terhadap dia, maka suaminya itu mengancam, kalau berani kamu lapor, saya bunuh kamu atau saya pukul lagi kamu. Maka itu yang menjadi pertimbangan si istri untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya ke pihak kepolisian. Jadi untuk sementara dari pihak perlindungan perempuan juga mereka sedang menyuarakan jenis-jenis tindakan kekerasan terhadap perempuan, seperti kekerasan, ada berbagai banyak kekerasan, tapi yang paling utama adalah kekerasan fisik, karena perempuan merasa diri dibawa dan dibawa kekuasaan laki-laki. Apalagi banyak perempuan berpikir bahwa tugas mereka hanya di dapur, dan laki-laki atau suami ini lebih berhak atas kehidupan mereka, sehingga apabila terjadi kekerasan, maka si istri ini tidak berani untuk pergi melaporkan kekerasan yang dialaminya. Dan mereka juga menilai bahwa banyak, kalau misalkan mereka lapor dan apabila sang suami ini ditangkap dan dipenjara, mereka pikir yang akan menafkahi mereka siapa? Kalau misalkan si istri ini kerja, mengharapkan apa, bantuan atau uang dari suami, gaji dari suami. Itu pertimbangan yang pertama. Pertimbangan yang kedua, kalau misalkan si suami di penjara, maka akibatnya bisa berujung pada perceraian. Karena si suami ini merasa dendam, maka setelah dia selesai menjalani hukumannya, dia tidak akan kembali untuk hidup bersama dengan si istri. Sedangkan kalau di Keva Mananus, khususnya di Keva Mananus ini kebanyakan beragama Kristen. Dan agama Kristen melarang orang untuk bercerai atau menikah ulang lagi. Sehingga itu yang mereka pikirkan. Dan si istri ini tidak berani untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sang suami terhadap mereka. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Atau teman-teman lain ada yang ingin mau menambahkan? Terima kasih, moderator kembalikan. Baik, terima kasih rekan Teresia. Untuk pertanyaan pertama ini, saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lain. Ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan kembali, saya persilakan. Atau saya persilakan juga bagi rekan-rekan yang lain untuk memberikan pertanyaan dari bahasan yang lain, waktu dipersilakan. Kakak izin menanggapi. Baik, silakan. Suara saya cukup jelas, Kak? Jelas. Terima kasih. Saya mungkin tidak memberikan pertanyaan, tapi sedikit menanggapi tentang diskusi yang berjalan tadi di antara teman-teman. Menurut saya seperti yang Om Adi tanya tadi, bahwa kenapa suaminya itu tidak melaporkan balik, sedangkan di dalam aturannya itu sebenarnya difasilitasi ada kekerasan seksual. Tapi mungkin untuk kita
orang Indonesia mungkin pada umumnya, saya memberikan penanggapan bahwa ini pendapat saya pribadi, bahwa orang beranggapan bahwa hal-hal seperti itu cukup tabu, apalagi kita laki-laki. Kita laki-laki dan kita melaporkan hal seperti itu. Jadi yang menjadi permasalahan itu menurut saya budaya berpikir kita. Kalau secara regulasi menurut saya pemerintah sudah cukup memfasilitasi banyak hal yang melindungi hak-hak perempuan. Bahkan kalau menurut saya pribadi, pada beberapa poin perempuan malah menuntut superioritas, bukan menuntut emansipasi atau kesetaraan hak. Seperti yang tadi Kakak Adi jelaskan bahwa ada beberapa fasilitas khusus yang disediakan beberapa tempat disediakan khusus untuk perempuan. Menurut saya untuk apa menuntut kesetaraan, sedangkan dalam perlakuan atau prakteknya perempuan malah meminta untuk ada perlakuan khusus. Berarti kan itu tidak setara lagi. Ada satu gender yang lebih dikhususkan. Kalau itu pendapat pribadi saya, menurut saya bahwa hal-hal seperti itu mungkin disalah tanggapi, dan untuk penanganan seperti hal-hal seperti kekerasan terhadap perempuan, KDRT dan lain-lain, itu lebih dititik beratkan kepada pribadi masing-masing sih. Karena di dalam penegakan hukum ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Seperti tadi di teman Teresia jelaskan bahwa jika perempuan itu melapor di proses pidana, suaminya itu masuk ke dalam menjalani hukuman, otomatis setelah dia bebas, dipastikan kemungkinan besar rumah tangga mereka itu tidak baik-baik saja. Itu efeknya lumayan panjang. Seperti efek domino, dia tidak hanya menyasar pada penegakan hukum saja. Setelah itu pasti ada hal-hal ikutan-ikutan selanjutnya, dan yang paling fatal seperti teman tadi jelaskan bahwa bisa berujung pada perceraian. Sehingga kalau menurut saya menanggapi diskusi tadi, menurut saya kalau secara regulasi semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, cuma di saat pelaksanaan kita ini masih terkendala dengan kebiasaan budaya kita yang menyatakan bahwa kalau perempuan dipukul laki-laki itu kekerasan, sedangkan kalau sebaliknya itu biasa saja. Menurut saya yang menjadi permasalahan kita itu seperti itu, bahwa kebudayaan kita masih belum bisa menerima secara penuh. Kira-kira itu tanggapan dan pendapat dari saya. Kalau ada yang salah atau kurang tepat, mungkin teman-teman bisa kita saling meluruskan. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan Guspri. Saya kembalikan kepada rekan Teresia. Ada hal yang ingin ditanggapi atau ditambah sebagai selaku pemateri? Baik, terima kasih moderator. Mungkin saya setuju dengan pendapat dari rekan Guspri. Sekian saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan Guspri dan rekan Teresia. Saya kembalikan kepada forum, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau tanggapan terkait diskusi kita pada malam hari ini? Baik, kalau tidak ada lagi, untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada rekan Teresia. Apakah ada closing statement terkait diskusi kita malam hari ini, atau tidak ada? Baik, terima kasih moderator. Mungkin saya hanya mau memperjelas dan mempertegas tadi berkaitan dengan korban perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, agar bisa melaporkan perbuatan kekerasan yang dialaminya, sehingga Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan program pemerintah, yakni mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Terima kasih, saya kembalikan.
Baik, terima kasih. Dengan closing statement dari rekan Teresia, maka berakhir pula diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasi dari semua rekan-rekan mahasiswa kelas Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Reguler, program studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Terima kasih rekan-rekan sudah dapat meninggalkan ruang Zoom untuk melanjutkan perkuliahan dengan mata kuliah yang lain. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih, selamat malam semua.